Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Di sini ada saya, Ainah Wardani. Nama saya Adinda Nabila Aulia. Saya Utami Nurwati. Saya Menjisro Agustini, nomor absen 36. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Nah, pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang perkembangan dan kemajuan iptek, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan dan perkembangan iptek ini amat sangat dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Nah, kemajuan iptek sendiri tentunya memberi pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa. Maka dari itu, kelompok kami akan membahas lebih lanjut mengenai aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. A. Pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam aspek hukum, pertahanan, keamanan. Pengaruh positif iptek yang dapat kita ambil diantaranya: yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, contohnya itu polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Tak hanya membawa pengaruh positif, iptek juga membawa pengaruh negatif dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Di antaranya, akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Selanjutnya, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Di sini terdapat dua sikap. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Nah, dalam mengembangkan iptek dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya yaitu Pancasila dan landasan konstitusionalnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sikap tanggung jawab berarti seseorang harus sadar bahwa iptek yang dipergunakan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di samping itu, rasa tanggung jawab juga mengandung arti bahwa dalam menerapkan iptek tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi semata-mata demi kemaslahatan orang banyak. Selanjutnya, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh kemajuan iptek tanpa disaring terlebih dahulu. Yang ketiga, dengan bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu dengan mengambil hal-hal positifnya dan membuang hal-hal yang negatifnya. Dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik yang mesti kita ambil adalah bersikap selektif. Di mana dengan sikap seperti itu, kita dapat mengambil keuntungan dalam kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya. Itu dia materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.